tentang pengertian etika. Pasti etika dan pasti etika. Baik teman, sudah membahas mengenai etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu etika. Jadi etika itu adalah asas-asas akhlak, sedangkan akhlaknya yaitu berarti budi pekerti atau kelakuan. Oke, dapat disimpulkan etika itu adalah ilmu yang mengatur tentang pekerti atau tata cara berperilaku. Teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya itu tentang manfaat teknologi informasi dan komunikasi sendiri. Di era sekarang, pemanfaatan TIK tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang ya. Semua orang menggunakan perkembangan TIK sesuai kebutuhan masing-masing. Pemanfaatan TIK ini dalam keseharian, contohnya misalnya kita yang dari perdesaan atau dari perdesaan ingin menghubungi kerabat kita yang ada di kota menggunakan telepon seluler. Dalam pengertian sebagai wahana komunikasi berupa telepon genggam atau telepon seluler ya, TIK tidak hanya menjadi dominasi masyarakat perkotaan saja, tetapi sudah mempengaruhi dominasi kehidupan masyarakat perdesaan. Semakin berkembangnya teknologi, TIK bukan hanya melalui komputer atau internet ya. Contoh pemanfaatan TIK ini banyak. Misalnya ambil saja contoh dari seorang pelajar. Contohnya melalui perkembangan TIK ini kita bisa saling berbagi pengalaman. Contohnya seperti saya memberikan sedikit atau menyampaikan sedikit materi ke teman atau ke siapapun yang video saya nanti. Yang kedua, tentang memudahkan kita untuk mencari referensi dalam belajar dan pengerjaan tugas. Apalagi sekarang yang namanya tugas itu sudah bisa diakses melalui internet atau namanya pembelajaran berteknologi itu sudah sangat meluas, sudah sangat mutlak. Serta berdiskusi bersama teman tanpa harus mempermasalahkan jarak. Artinya di sini kita membahas apa yang ingin kita bahas melalui yang namanya video call, bisa saja melalui telepon genggam ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja manfaat teknologi yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Selanjutnya yaitu tentang dasar aturan penggunaan teknologi. Dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik ini diperlukan beberapa aturan yang teman tidak bisa juga ya. Aturan-aturan tersebut tertulis secara hukum ya, yang kemudian disebut dengan yang ini ya, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE tersebut mengatur beberapa hal, diantaranya ITE yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal ini memiliki beberapa cakupan materi. Kalau tidak salah terdiri dari 7 cakupan materi. Teman-teman, antara lain yang pertama yaitu pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Yang kedua yaitu pengakuan tangan elektronik. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik. Yang kelima, nama domain. Yang keenam, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi. Yang ketujuh, perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Yang perlu kita ketahui itu tentang apa itu UU ITE. UU ITE ini yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan hukum yang mengatur informasi transaksi elektronik di Indonesia. UU ini pertama kali disahkan melalui
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian mengalami revisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara sederhana ya. Undang-undang ITE ini mencakup regulasi terhadap penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Berdasarkan ITE, informasi elektronik mencakup sebagai bentuk elektronik seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, dan lain sebagainya, teman-teman. Sementara itu, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang dapat merugikan kepentingan Indonesia. Oke, UU ITE sendiri memiliki beberapa manfaat ya, yaitu menjaga keamanan pemanfaatan teknologi informasi dan mencegah penyalahgunaannya. Oke, yang pertama juga manfaatnya yaitu satu, kepastian hukum, artinya sih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik ya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Di sini artinya UU ITE ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu mencegah kejahatan online. Artinya di sini UU ITE juga menjadi alat untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui internet. Dan yang keempat yaitu tentang perlindungan masyarakat, yang artinya di sini UU ITE juga melindungi masyarakat dan pengguna internet dari tindakan kejahatan online. Oke teman-teman, setelah membahas definisi, contoh, dan sanksi, serta manfaat Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE juga memiliki dampak negatif seperti satu, yaitu pembatasan kebebasan berpendapat. Artinya di sini Undang-Undang ITE dapat membatasi kebebasan kita dalam berekspresi, terutama dalam memberikan kritik. Artinya di sini kalau kita mau menyampaikan kritik atau saran, kita lebih berhati-hati dalam menyampaikan atau berbicara ya. Karena teman-teman, UU ITE ini sangat berlaku dan hukum di Indonesia ini sangat berlaku sekali ya teman-teman. Jadi hati-hati. Yang kedua yaitu ketidakjelasan rumusan. Artinya di sini pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE juga menjadi penyebab kontroversi dan ketidakpastian hukum. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan untuk balas dendam. Artinya dampak negatif dari Undang-Undang ITE ini seringkali digunakan sebagai alat balas dendam dan senjata politik ya, biasa seperti kita dengar-dengar di berita atau di media-media sosial ya. Undang-Undang ITE ini seringkali dijadikan sebagai alat balas dendam atau dijadikan sebagai senjata untuk berpolitik ya guys. Kemudian yang keempat, dampak negatifnya yaitu meresahkan masyarakat atau keresahan masyarakat. Artinya di sini pemberlakuan Undang-Undang ITE yang kurang efektif dapat memicu keresahan dan konflik masyarakat ya. Yang kelima yaitu duplikasi aturan. Artinya di sini dampak negatifnya beberapa pasal di Undang-Undang ITE itu dianggap sebagai duplikasi aturan dalam KUHP teman-teman. Mendengar pembahasan tentang Undang-Undang ITE di sini ada hal yang menurut saya menarik untuk dibahas ya, yang mencakup ke dalam Undang-Undang ITE tadi, yaitu tentang perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi atau biasa disebut cybercrime atau kejahatan cyber. Sebelum lebih lanjut, mari kita kita cari tentang apa itu cyber dan segala jenisnya.